Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini hari Kamis di bulan Januari 2021 kita bertemu lagi untuk belajar di mata pelajaran Al-Islam. Alhamdulillah kita masih belajar dengan cara pembelajaran jarak jauh. Tapi semoga tetap kita bersemangat, kita fokus, kita enjoy untuk belajar walaupun kita tidak bertemu muka. Kita berdoa semoga apa yang kita alami pada saat ini, kondisi pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kalian bisa kembali beraktivitas di sekolah, bertemu dengan bapak dan ibu guru untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar Al-Islam di bab yang keempat, yaitu bab tentang ibadah yang berhubungan dengan zakat. Mungkin kalian sudah pernah melaksanakan atau pernah mendengar ada tunaikanlah atau bayarlah zakat, seperti yang kita lakukan ketika Idul Fitri di akhir bulan Ramadan. Di masuk 1 Syawal kita membayar yang namanya zakatul fitri, yaitu zakat fitrah berupa bahan pokok makanan. Nanti kita akan bahas apa saja hukumnya zakat itu seperti apa, lalu apa saja yang harus dizakati. Kita akan bahas pada materi kali ini, walaupun tidak semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama di ibadah zakat ini ada 2 subtema yang akan kita bahas secara sekilas saja. Yang pertama adalah perintah zakat, yang kedua adalah hikmah zakat. Perintah zakat yang mendasari kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman melaksanakan atau membayar zakat itu perintahnya seperti apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ada hikmah yang kita peroleh ketika kita melaksanakan perintah zakat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Dari macam-macam zakat tadi sudah kita sebutkan bahwa zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, yaitu zakat yang dilaksanakan bagi semua muslim, semua yang beriman, yang hidup ketika itu. Jadi zakat ini tidak mengenal jumlah harta yang kita miliki, tapi semua yang hidup ketika itu, yaitu di akhir Ramadan, masuk kepada 1 Syawal, maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok senilai, kalau hitungan kasarnya ada yang mengatakan 2,5 kilogram bahan makanan pokok atau yang lain. Ini dilaksanakan ketika akhir Ramadan menjelang 1 Syawal, dan semua orang yang beriman, yang muslim itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, diserahkan kepada amil zakat yang berada di daerah tersebut. Makanya ini hukumnya wajib, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat, karena hukumnya adalah wajib bagi semua yang mempunyai nafas, yang mempunyai jiwa ketika itu. Bahkan bayi yang masih ada dalam kandungan, ketika dia sudah mendapatkan ruh,
sudah ada nyawanya itu juga harus dizakati walaupun belum lahir ke dunia. Sudah ada yang mengatakan demikian. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang kita keluarkan karena kita mempunyai kekayaan dengan nisab tertentu, atau karena kita berniaga, berdagang, atau kita mempunyai hewan ternak, atau juga kita bertani. Maka ketika hasil pertanian itu sudah sampai kepada ukurannya, kepada nisabnya, maka berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk ketentuan zakat, siapa saja orang yang wajib zakat, dan juga agar zakat kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan nanti kita akan berbicara tentang syarat-syarat sahnya zakat dan harta apa saja yang wajib dizakati. Demikian juga dengan nanti al-mustahiq, yaitu penerima zakat. Semuanya nanti akan diolah oleh amil, tapi kita hendaknya tahu hal-hal yang berhubungan dengan zakat ini. Kemudian nanti ada pelaksanaan zakat. Itu waktunya kapan ketika kita mau berzakat harta kekayaan kita. Kalau sudah sampai nisabnya 1 tahun, maka kapan kita mengeluarkan zakatnya, bagaimana tata cara mengeluarkan zakatnya, dan mengelolanya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih detail di hari-hari yang lain. Insya Allah zakat ini tidak lain, fungsinya adalah membersihkan harta yang ada yang kita punyai, harta yang kita makan, harta yang kita cari, harta yang kita miliki, itu barangkali tercampur dengan hasil yang tidak sesuai dengan cara-cara Allah atau subhat. Ini termasuk haram apa halal. Jadi bercampur itu, maka membersihkannya adalah dengan mengeluarkan zakat. Dan juga fungsi dari zakat adalah membersihkan, membuat lebih baik, dan juga bisa menambah keberkahan dan bertambahnya harta yang kita miliki. Dasarnya adalah nanti bisa dibuka di rumah. Silakan dibuka di surah At-Taubah, surat ke-9 ayat 103. Jadi itu mungkin sekilas tentang penjelasan zakat secara singkat dan sub-subnya saja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita berbicara per sub. Jadi zakat fitrah itu seperti apa ketentuannya, zakat mal kalau kekayaan itu seperti apa. Kita akan belajar menghitung. Kalau kita mempunyai uang 1M, itu berapa zakat yang harus kita keluarkan. Nanti kita akan belajar menghitung. Kalau kita punya sapi, misalkan ada 100 ekor sapi, nah, nanti bagaimana kita menghitungnya, berapa hewan yang kita keluarkan. Nah, itu nanti kita akan belajar untuk menghitungnya. Misalnya ada orang tuanya yang pekerjaannya adalah bertani dengan menggunakan pengairan dari hujan atau pengairan dari desel atau dari sungai. Nanti kita akan coba mempelajari berapa yang harus dikeluarkan dan bagaimana cara menghitungnya. Dengan harapan kamu bisa berwas-was, kamu bisa berhati-hati terhadap semua harta yang kamu peroleh, semua harta yang kamu miliki. Nanti ketika sudah bekerja, ada hak-hak yang harus dikeluarkan yang merupakan hak dari orang lain yang masuk ke dalam harta kamu. Mungkin ini tidak sedetail yang akan kita kupas nanti di lain hari, karena ini hanya sekilas saja dari bab yang keempat, yaitu tentang ibadah zakat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita semua. Di dalam ibadah zakat kita mengenal macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu yang kita lakukan setiap akhir bulan Ramadan. Kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah.
Zakat mal itu ada beberapa yang masuk dalam kategori zakat mal. Di antara adalah zakat kekayaan, zakat perniagaan, zakat hewan ternak, dan zakat hasil pertanian. Adapun ketentuan zakat adalah satu, orang yang wajib melaksanakan zakat adalah nanti ada syarat orang yang wajib zakat, kemudian zakat yang sah itu ada syaratnya, juga ada syarat harta atau mal yang wajib dizakati, dan juga ada nanti syarat-syarat ketentuan penerima zakat. Nanti juga kita akan belajar makna dan dalil zakat. Zakat adalah sesuatu yang kita keluarkan dalam rangka untuk memperoleh keberkahan, agar harta kita bertumbuh, agar harta kita bersih, harta kita menjadi lebih baik, dan harta kita bertambah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Nanti juga kita akan belajar pelaksanaan zakat, bagaimana waktu dan tata cara, dan bagaimana mengelola zakat itu sendiri. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail, lebih jauh pada kesempatan berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sub kedua, sub dari ibadah zakat, kita akan belajar tentang hikmah pelaksanaan ibadah zakat. Hikmah apa saja, manfaat apa saja yang kita peroleh ketika melaksanakan ibadah zakat atau mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki dengan nisab dan ketentuan. Yang pertama adalah untuk diri sendiri. Jadi hikmah yang kita peroleh untuk diri sendiri ketika kita mengeluarkan zakat adalah, yang pertama adalah satu, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Jelas, karena zakat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang taat kepada syariat aturan Allah dengan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah menjadi hamba yang taat. Jadi apapun keadaannya, apapun kondisinya, ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat atau ibadah-ibadah yang lain, maka secara mutlak kita harus taat kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fungsi dan hikmah dari zakat adalah untuk diri kita sendiri adalah mensucikan harta kita dari tercampurnya hal-hal yang berbau subhat, samar-samar, atau yang berbau haram. Nah, itu bisa kita berkeinginan agar harta kita menjadi suci, apa yang kita makan menjadi suci, apa yang kita peroleh menjadi suci, maka dengan cara mengeluarkan zakat. Ada juga hikmah untuk kehidupan beragama. Satu, memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Jadi kalau kita bisa menjalankan khususnya ibadah zakat, kita bisa memotivasi orang lain, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menjalankan ajaran agama dengan benar. Yang kedua, mempererat tali silaturahim sesama muslim. Karena zakat ini adalah ibadah yang ada hubungannya dengan sosial. Contohnya adalah ketika kita berpuasa, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Di endingnya, kita senantiasa diperintah untuk bersedekah atau berzakat. Dengan harapan apa? Zakat ini disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima, orang-orang yang membutuhkan. Maka terjalinlah empati, rasa tali dan kasih silaturahim di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, menghindarkan dari perilaku tercela. Apa itu? Perilaku bakhil, perilaku medit, perilaku kikir. Ya, mementingkan diri sendiri. Nah, dengan berbagi, maka insya Allah kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga,
Hikmahnya adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, menumbuhkan perilaku peduli sesama. Nah ini. Jadi, insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat nanti dikelola oleh badan zakat, nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, jelas. Karena zakatnya berupa harta, berupa apapun, dengan harapan bisa meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir adalah mengurangi kemiskinan. Nah, kalau misalkan zakat ini dikelola dengan benar, setiap orang yang bekerja yang penghasilnya lebih dari 5 juta, 10 juta, kemudian dia mengeluarkan zakatnya berapa ratus, bahkan berapa miliar yang dikumpulkan oleh amil, sehingga itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang menerima, orang-orang yang dalam tanda kutip miskin, bisa terangkat dari kemiskinan, minimal membantu kesejahteraan mereka. Ini adalah fungsi-fungsi dari hikmah ibadah zakat, baik untuk diri sendiri, untuk kehidupan beragama, dan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, di akhir sesi kita di mata pelajaran Al-Islam sudah kita bahas sedikit sekilas tentang zakat dan macam-macamnya, demikian juga hikmahnya. Maka berakhir pula pertemuan kita walaupun dengan jarak jauh. Insya Allah nanti di akhir sesi ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti silakan dikerjakan, insya Allah tidak jauh dari materi yang telah disampaikan, dan silakan dikumpulkan di Google Class-nya masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, salam sehat, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa terus beribadah, melaksanakan sholat di rumah secara berjamaah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.